Tuan Gu, ayahku masih bisa diselamatkan. Nadi, sangat lemah. Tuan Gu, bagaimana? Ayahku, bisakah dia masih diselamatkan? Toksin kanker telah memasuki tubuh. Hidup dan mati dipertaruhkan hari ini. Apa? Ayah. Sialan, kakak tertua, Gu Feng bajingan ini, dia berani mengobati Gubernur Jenderal. Dia ingin membunuh seluruh keluarga kita. Gu Feng! Gu Feng kamu, berhenti di situ. Kakak, bagaimana bisa kau melukai Gubernur Jenderal? Apakah kau mencoba merusak reputasi keluarga kita? Gu Feng, cepat keluar. Ini adalah tempat di mana Anda bisa bertindak sembarangan. Mengapa kalian semua lagi? Tuan Gu, saya akan mencari seseorang untuk mengusir mereka. Gu Feng, Anda ini sampah yang bahkan tidak pernah sekolah. Beraninya Anda menyamar sebagai dokter dewa dan menggertak serta menipu di depan Gubernur Jenderal. Apakah Anda mencoba menyeret kita semua untuk dikubur bersama Anda? Makanya kali ini. Tuan Gu, mohon ulurkan tanganmu untuk mengobati ayahku. Karena Nona Li sangat mempercayaiku, aku pasti tidak akan mengecewakan Nona Li. Membalikan yin dan yang hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Gerbang kehidupan, asap sisai yang membakar. Sebenarnya itu adalah pembuluh kehidupan 8 gerbang. Dekan. Apa itu pembuluh kehidupan 8 gerbang? Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Sesuai namanya. Itu didasarkan pada 8 gerbang dari 8 trigram. Merebut penciptaan yin dan yang untuk digunakan sendiri. Menghidupkan kembali yang mati dan menumbuhkan kembali tulang putih. Olah karena itu, teknik jarum ini dapat menyelamatkan nyawa ayahku. Di bawah pembuluh kehidupan 8 gerbang tidak ada jiwa yang hilang. Jika itu benar, Gubernur Jenderal, maka dia selamat. Gu Feng, dia benar-benar tahu obat. Menyedihkan. Gu Feng, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau memiliki keahlian unik dengan jarum perak ini? Apakah kau sengaja menyembunyikannya dariku? Takut aku akan mengandalkan teknik wadah perak ini untuk menjadi terkenal begitu. Gu Feng, kau benar-benar pantas mati. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang terbuka, menarik kesengsaraan petir. Lakukan. Tiga kemurnian mengukus. Mengubah cacat putih. Jarum-jarum memisah. Agar tidak ada yang kurang, tarik kembali. Ayah, apa yang terjadi? Nona Li, saya minta maaf. Gu Feng melakukan kesalahan besar. Itu karena saya gagal membesarkannya dengan baik. Namun, dia dan keluarga kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Jika Anda mau, lakukan sesuka Anda. Pengawal. Ayah. Ayah. Dia sudah bangun. Gubernur Jenderal benar-benar sudah bangun. Bangun. Gubernur Jenderal benar-benar bangun. Bukankah Gu Feng seorang penipu? Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Mungkinkah Gu Feng benar-benar memiliki keterampilan medis? Bangun. 8 gerbang pembuluh kehidupan. Allah Dokter Langit. Mungkinkah dia tidak berbohong? Itu salah saya. Saya salah menyalahkannya. Ayah.
Kau benar-benar pulih. Kau membuatku takut setengah mati. Suang Er, jangan menangis. Lihat. Bukankah ayah baik-baik saja? Jangan khawatir Suang Er. Lihat. Ayah baik-baik saja sekarang. Tenang dan stabil. Denyut nadinya rata. Dia benar-benar pulih. The Tuan film was Gue. translated Ida. and narrated by Tabib Evan Dewa. Media. Tabib Dewa. Anda benar-benar dewa. Saya merasa segar dan bersemangat. Saya merasa seperti menjadi 20 atau 30 tahun lebih muda. Kalau begitu. Terima kasih Tabib Dewa atas anugerah menyelamatkan hidupku. Tabib Dewa. Gubernur Jenderal tidak perlu gerakan sebesar itu. Aku hanya membalas budi. Dulu guru kami hanya berhutang budi padamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa mungkin? Dekan, apakah kau yakin tidak salah lihat? Ini bukan ledakan energi terakhir sebelum kematian kan? Apakah Anda meragukan keterampilan medis saya? Didikan yang luar biasa. Gu Feng, kamu benar-benar memiliki keterampilan medis. Cepat dan pulanglah bersamaku. Rumah. Di mataku, rumah ini sudah lama tidak ada. Tidak. Aku benar-benar tidak berhubungan dengan keluarga Gu sekarang. Kau baru saja mengatakan itu. Karena mereka semua orang yang tidak ada hubungannya dengan Tabib Dewa. Usir mereka semua dari sini. Kami akan pergi sendiri. Lepaskan aku. Hati-hati, Minggir. Xiao Feng. Minggir. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Tunggu sebentar. Nona tertua Gu. Apakah ada hal lain? Xiao Feng. Kamu memanggilku apa? Nona tertua Gu. Kamu, Xiao Feng, kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu kami tentang hal itu? Aku tidak menyebutkannya. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Apakah ada di antara kalian yang ingat? Gu Feng, beraninya kau berbicara kepada kakak sulungmu seperti itu, di matamu. Apakah kami keluargamu ini penting? Keluarga. Dalam 5 tahun terakhir ini, demi menyesuaikan diri dengan keluarga ini dan membuat kalian menerimaku, betapa aku telah disakiti. Aku memberimu masakan obat, merebus obat untukmu, membersihkan tubuh kalian. Ketika aku mengatakan penyakit kalian disembuhkan olehku, ketika aku mengatakan obatnya dicuri dariku, apakah ada di antara kalian yang pernah mempercayaiku? Kalian tidak pernah peduli tentang perasaanku. Kalian semua, hak apa yang kalian miliki untuk mempertanyakan aku di sini? Xiao Feng, saya tahu, tahun-tahun terakhir ini, kamu tidak mengalami masa yang mudah di rumah. Kamu, pulanglah bersama kakakmu, kan? Saya minta maaf kepadamu. Saya akan memberikan kompensasi kepadamu. Permintaan maaf. Ganti rugi. Sebelum ini, itu adalah sesuatu yang aku sangat dambakan. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Karena permintaan maaf kalian, bagiku, tidak berharga. Gu Feng, kau tidak tahu cara berbicara yang benar, kan? Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan bersikap baik. Di siang bolong, melakukan kekerasan. Apakah itu didikan keluargamu? Aku mendisiplinkan adik laki-lakiku. Apa hubungannya denganmu? Tuan Gu adalah penyelamat hidup ayahku. Menghinanya berarti menghinaku. Kediaman Gubernur Jenderal. Menghinanya berarti memulai konflik denganku dan kediaman Gubernur Jenderal. Guran, 5 tahun ini, berapa banyak pukulan yang aku terima? Bisakah kalian menghitungnya? 5 tahun ini. Bagaimana aku hidup di ruang bawah tanah? Apakah kau tahu? Kalian hanya pernah peduli tentang apakah aku punya keterampilan medis. Sungguh konyol. Ruang bawah tanah. Mereka The film was benar-benar membuatmu translated tinggal di and ruang bawah narrated tanah. by Apa? M Media. Ruang bawah tanah apa? Gu Feng, kau hanya memfitnah kami. Xiao Feng, kakakmu tahu. 5 tahun ini, kamu merasa dirugikan. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk membuat kami kehilangan muka di depan orang luar. Jika kamu sudah cukup membuat masalah, maka kembalilah bersama kami. Pulanglah. Pulang ke rumah yang mana? Kembali ke rumah itu, di mana kalian semua sewenang-wenang merundung dan menghinaku. Atau kembali ke rumah itu, di mana aku bahkan tidak pantas untuk duduk di meja makan. Itu adalah rumah kalian.
Itu adalah rumah Gu Chen, tapi itu jelas bukan rumahku. Cukup, Gu Feng. Saya tahu. Saya menyayangi Xiao Qin. Dan juga, salah paham bahwa kamu tidak bisa melakukan akupuntur. Kamu menyimpan kebencian. Tapi kamu tidak pernah memberitahu kami bahwa kamu menguasai ilmu medis. Kamu juga tidak bisa memfitnahku. Kamu tinggal di ruang bawah tanah, Gu Feng. Kau tidak tahu berterima kasih. Kami bahkan datang sendiri ke sini untuk mencarimu. Kau jangan membalas kebaikan kami. Apakah aku memohon kalian untuk datang? Kalian datang ke rumah sakit. Apa tujuan kalian? Kalian sendiri tahu dengan jelas di hati kalian. Lebih jauh lagi, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kalian. Xiao Feng, jangan lakukan ini lagi. Kembalilah bersama kami. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Jika kamu meninggalkanku, kemana lagi kamu bisa pergi? Mungkinkah kamu benar-benar ingin mempercayai orang luar? Selama aku tidak berada di rumah itu, kemanapun aku pergi, tidak masalah. Dan lebih jauh lagi, di mataku, kamu adalah orang luar. Kakak sulung, kau baik-baik saja. Gu Feng, jangan berani-beraninya. Kau begitu tidak tahu malu. Dulu kamu adalah kakak perempuanku, dan memukulku dapat diterima. Sekarang, kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan pantas memukulku? Gu Feng, kau gila. Kau tidak mau pulang, benarkah itu? Aku telah memutuskan semua ikatan keluarga. Setelah kesulitan besar, aku berhasil memutuskan hubungan dengan keluargamu. Mengapa aku harus kembali? Mari kita pergi. Keluargamu, benar-benar satu keluarga yang buta dan tidak punya hati. Pergi. Xiao Feng tunggu. Xiao Feng jangan pergi. Xiao Feng, tunggu kakakmu. Xiao Feng, kakak salah. Kakak benar-benar tahu aku salah. Xiao Feng, jangan pergi. Xiao Feng, pulanglah bersama kakakmu. Ya, kakak tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Aku mohon padamu Xiao Feng. Kakak tidak bermaksud begitu sebelumnya. Kakak tidak tahu jenis kehidupan yang kamu jalani sebelumnya. Pulanglah bersama kakak sulungmu. Kakak sulung salah. Kakak sulung akan memberimu kompensasi. Xiao Feng, kakak sulung. Xiao Feng, berhenti mengejar. Xiao Feng. Dokter Langit. Majelis Perekrutan Murid Aula Dokter Langit. Upacara penerimaan murid Aula Dokter Langit ini benar-benar megah. Mereka pasti telah menghabiskan banyak upaya. Tampaknya Aula Dokter Langit masih menghargai Xiao Chanku dengan cukup tinggi. Itulah mengapa Gu Feng itu pada dasarnya bukanlah tuan muda dari Aula Dokter Langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mempersiapkan yang begitu megah upacara? Tepat sekali. Jika anak durhaka Gu Feng itu tidak datang untuk membuat masalah, jika dia benar-benar berani datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada tuan muda. Gu Feng, kamu benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, upacara penerimaan murid ini mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Sudahlah. Kamu tidak mencoba mengklaim lagi bahwa kamu adalah tuan muda Aula Dokter Langit kan? Tentu saja aku adalah tuan muda. Kakak, kami sudah tahu. Kau hanya menyewa beberapa aktor untuk membuat pertunjukan bersamamu. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak mengatakan ini tapi keluargamu benar-benar konyol. Semua yang kukatakan jelas benar. Mengapa kalian harus bersikeras aku berpura-pura? Ketika kamu berada di Aula Dokter Langit, kamu mengklaim sebagai tuan muda dari Aula Dokter Langit. Dan itu bukan berpura-pura. Gu Feng, apakah kamu benar-benar membutuhkan Aula Dokter Langit dan teman nasional kita sebelum kamu puas? Aku sudah bilang, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati keluarga kalian, siapapun. Bukankah ini terhitung sebagai gerbang baru? Gu Feng, berani nggak kau? Bukankah aku selalu bersikap lancang seperti ini? Kau anak durhaka. Hari ini aku harus mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Kebiasaan keluargamu memukul orang benar-benar diwariskan dalam garis keturunan yang sama. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah itu? Aku selalu sangat penasaran. Keluargamu terus mengatakan identitasku palsu. Bukti apa yang kalian miliki? Gu Feng, kamu tinggal di rumahku selama 5 tahun. Tidakkah aku cukup mengenalmu? Kamu pada dasarnya hanyalah sampah tak berguna. Bukti apa yang dibutuhkan untuk ini?
Tepat sekali. Salah satu jari kaki Xiao-chan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan. Baiklah, baiklah. Karena kalian tidak bisa membuktikannya, dan kalian pikir apa yang kukatakan itu salah. Kalau begitu mengapa kita tidak melakukan duel medis? Duel medis. Tepat sekali. Aku akan berduel medis dengan Gu Chen. Siapapun yang menang, membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Saya pikir ini ide yang bagus. Gunakan keterampilan medis mereka masing-masing untuk membuktikan identitas mereka. Adil dan The jujur. film was translated and narrated Bucin. by M Media. Beraninya kau. Tidak mungkin. Kita tidak bisa bersaing. Jika kita bersaing, rahasiaku akan terbongkar. Kakak. Kita adalah saudara. Hari ini, jika kita melakukan duel medis, terlepas dari siapa yang menang, semuanya adalah milik keluarga gue. Bagaimana? Apakah kau takut? Gu Feng. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao-chan memikirkan kesejahteraanmu. Namun kamu masih di sini, memfitnahnya. Tepat sekali. Xiao-chan adalah murid yang diakui oleh Ola Dokter Langit. Keterampilan medisnya luar biasa. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Hanya berdasarkan tabib dewa kecil, menyelamatkan gubernur jenderal ini. Salam hormat Gubernur Jenderal. Salam hormat gubernur jenderal. Gubernur Jenderal, mengapa Anda datang? Tentu saja kami datang untuk mendukung dokter dewa kecil. Bagaimana kesehatan Anda sekarang? Bagaimana pemulihan Anda? Berkat tabib dewa kecil, gubernur jenderal ini merasa bahwa aku telah kembali ke kondisi puncaknya. Kalau begitu itu bagus. Gubernur Jenderal, jangan biarkan dirimu tertipu. Bukan dia sama sekali yang menyelamatkanmu. Apakah kau menyiratkan bahwa tabib dewa kecil menyelamatkanku? Tepat. Dia sama sekali tidak memiliki keterampilan medis. Orang yang menyelamatkanmu, bukanlah dia. Kalau begitu katakan, siapa yang menyelamatkanku? Orang yang menyelamatkanmu adalah adikku, Xiao-chan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Hari itu, serangkaian metode yang dilakukan sama sekali tidak efektif. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah obat dan yang kamu minum pada akhirnya. Tapi, obat dan itu jelas dikeluarkan oleh dokter dewa kecil. Itulah yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, obat dan itu adalah Gu Feng, curi dari Xiao-chan. Oleh karena itu, orang yang menyelamatkan Gubernur Jenderal adalah Xiao-chan. Tabib dewa kecil. Bagaimana menurutmu? Gu Chen, bagaimana menurutmu? Gu Feng dengan sepenuh hati ingin mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Sekarang keluarga, semua percaya bahwa aku menyelamatkan Gubernur Jenderal, Gu Feng. Jadi dia pasti tidak akan menyanggahnya. Kakak, bukankah kau hanya ingin mencapai sesuatu untuk membuat ayah ibu dan para saudari melihatmu dengan rasa hormat yang baru? Tapi, ini adalah Gubernur Jenderal yang sedang kita bicarakan. Menipu Gubernur Jenderal yang akan menderita kemalangan adalah kita menghancurkan keluarga kita. Kau anak durhaka. Masalah yang kau sebabkan sendiri. Kau ingin melibatkan seluruh keluarga kita juga. Cepat minta maaf kepada Gubernur Jenderal. Gu Feng, aku tidak pernah menyangka kamu akan mencapai sesuatu yang hebat. Tetapi, kamu benar-benar berani menipu Gubernur Jenderal yang terhormat. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Gu Feng, mengapa kamu tidak cepat-cepat meminta maaf? Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita dikubur bersamamu? Gu Feng, kau hanyalah songgok sampah. Cepat minta maaf. Keluargamu. Dari atas ke bawah. Benar-benar busuk. Gu Feng, apa maksudmu dengan pernyataan itu? Itu berarti bahwa keluarga kalian pantas mendapatkannya untuk disiksa oleh akibat buruknya sampai keluarga kalian hancur dan semua orang mati? Wanita jahat. Beraninya kau mengutukku. Beraninya kau memukulku. Bagaimana dengan memukul Anda? Anda yang bergerak lebih dulu. Saya hanya bertindak membela diri. Gu Feng, apakah kau hanya akan melihatnya memukulku seperti ini? Jika dia memukulmu, dia memukulmu. Selama adikku bahagia. Kalian semua, aku tidak akan melepaskan kalian. Cukup. Karena kedua belah pihak tidak bisa meyakinkan pihak lain. Maka sesuai dengan saran tabib dewa kecil,
Kalian harus melakukan duel medis di sini sekarang juga. Tidak. Kita tidak bisa melakukan duel medis di sini. Gubernur Jenderal. Setelah semua ini adalah masalah keluarga pribadi. Jadi tidak perlu merepotkan semua orang di sini. Bagaimana caranya? Apakah kau menyiratkan bahwa apakah aku Gubernur Jenderal terlalu ikut campur? Aku. Gubernur Jenderal mohon redakan amarah Anda. Xiao Chen, dia tidak bermaksud begitu. Bukankah itu hanya duel medis? Kami akan bertanding. Ayah. Xiao Chen. Ayah percaya padamu. Mengenai Gu Feng, dia sama sekali bukan tandinganmu. Tepat sekali Xiao Chan. Kenapa kau takut padanya? Jika dia ingin berduel, maka kau berduel dengannya sampai akhir. Karena putra pemberontak ini tidak takut malu. Xiao Chan, kau tidak boleh memberinya muka sedikit pun. Jika aku menolak kompetisi sekarang, mereka pasti akan menjadi curiga padaku. Lebih baik menyelesaikan kompetisi ini dulu, lalu mencari alasan, mengatakan aku tidak tampil dengan baik. Karena kakak bersikeras untuk berduel medis denganku, maka aku akan menerima tantangan kakak. Kakak senior, Gu Chen ini tadi hanya bertingkah seperti hampir mati. Mengapa dia langsung setuju sekarang? Dia dipaksa oleh keluarganya. Apakah keluarga Gu itu akan menggunakan trik curang? Jangan khawatir, aku tidak akan curang. Kalau begitu biarkan dekan bertindak sebagai juri, dan juga bantu mereka menetapkan soal-soalnya. Bagaimana kalau begitu? Tentu saja. Ini adalah kehormatan bagiku. Duel medis pengobatan tradisional Tiongkok biasanya dibagi menjadi 3 babak. Mengidentifikasi dan membedakan obat-obatan, itulah aspek yang paling mendasar. Oleh karena itu untuk babak pertama, aku akan menyediakan sebuah eliksir. Dan meminta mereka berdua mengidentifikasi bahan-bahannya. Diagnosis adalah bagian terpenting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi bagaimana dengan babak kedua? Kami akan memilih pasien secara acak dan meminta mereka mengamati gejala spesifiknya. Setelah gejala spesifik diketahui, maka selanjutnya adalah pengobatan langsung. Bagaimana menurut kalian semua? Keluargaku tidak keberatan. Bagaimana dengan tabib dewa kecil? Aku tidak keberatan. Baik. Kalau begitu mari kita mulai babak pertama kompetisi. Mengidentifikasi obat-obatan. Ini adalah eliksir yang kami kembangkan. 1 eliksir. Hanya yang satu ini. Sekarang aku meminta kalian berdua untuk mengidentifikasi bahan-bahannya. Aku akan mulai duluan. Meskipun aku lulus dari Universitas Kedokteran, aku belum secara resmi masuk Aula Dokter Langit untuk belajar. Oleh karena itu mengidentifikasi bahan obat mungkin tidak sepenuhnya akurat. Aku mohon pengertian dari semua orang. Sialan aku menemukan alasan. Xiao Chan, jangan khawatir. Dia jelas tidak sebaik dirimu. Berhenti membuang-buang kata. Apakah kalian akan berkompetisi atau tidak? Jika kalian tidak berkompetisi, maka berlututlah dan minta maaf kepada kakak senior saya. Aku mengerti. Bawakan kertas dan pena. Xiao Chan, ini dia. Bahan-bahan yang ditulis oleh Gu Chen adalah Akorciatul, Eveda, Kemenyan, Mur, Kalajengking Utuh, Nux Vomica. Nux Vomica harus diproses. Jika tidak bahan itu salah. Oleh karena itu dari 9 bahan yang diidentifikasi oleh Gu Chen, dia mendapatkan 5 yang benar. Bagus sekali, bagus sekali. Dia tidak mengalami kekalahan total. Dia mendapatkan 5 jawaban benar. Gu Fen,
Bahkan jika dia seorang jenius, mustahil dia bisa mendapatkan lebih banyak dariku. Mari kita hitung putaran ini. 9 bahan ini dicampur bersama, dan dia benar-benar bisa mengidentifikasi 5 di antaranya. Xiao Chen kita benar-benar seorang jenius medis. Untuk pil campuran seperti ini. Bahkan jika seorang profesor ahli datang, paling banyak mereka bisa membedakan 5 bahan. Xiao Chen benar-benar memiliki bakat luar biasa untuk menghidupkan kembali klan kita. Sudah di depan mata. Baiklah. Selanjutnya adalah giliran Gue Feng. Tunggu saja. Kakak senior saya pasti akan membutakan semua mata anjing kalian. Aku akan membuat kalian sadar akan keremehan kalian. Dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Bagaimana jika aku menjawab semuanya dengan benar? Jika aku berhasil, kau harus berlutut bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku. Berani? Aku terima. Apakah kau takut? Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah obat yang baru saja aku kembangkan. Tabib dewa kecil benar-benar mengidentifikasi setiap bahan tanpa kesalahan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ula Dokter Langit. Apa yang terjadi, Direktur? Mungkinkah Gu Feng tidak satupun bahan teridentifikasi? Dia bahkan tidak menebak satu bahan pun dengan benar. Kau benar-benar sampah. Tes keluargaku. Apa yang orang-orang ini ributkan? Tabib dewa kecil mengidentifikasi semua. Apa? Dekan, kau tidak mungkin melakukan ini hanya untuk membantu Gu Feng menyelamatkan muka. Sengaja membantunya curangkan. Kamu tidak percaya padaku. Lihat saja sendiri. Akar Ciatula, Kavedra, Kemenyan, Mur, Kala Jingking Utuh, Ulat Sutra, Atretilodes, Akar Siler, Nux Vomica Olahan. Dia benar-benar mengidentifikasi semuanya. Mustahil. 9 ramuan ini dicampur bersama. Tingkat kesulitan untuk membedakannya setara dengan tingkat akademisi. Aku lulusan Universitas Kedokteran. Hanya bisa membedakan 5 di antaranya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi semuanya? Benar, ini benar-benar menentang akal sehat. Kau pasti sudah menebak. Sudah menebak. Coba tebak semuanya dengan benar untukku. Curang. Gu Feng dia pasti curang. Aturan ditetapkan oleh dekan. Pil diberikan oleh direktur. Apakah kalian mungkin meragukan integritas dekan? Nona kedua gue. Hal-hal tanpa bukti. Sebaiknya kamu jangan bicara omong kosong. Tepat sekali. Begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin dokter dewa kecil curang? Mungkinkah dia memiliki The film was penglihatan ronsen? translated and Tepat sekali. narrated by Apakah Ed kalian Media. mendengarnya? Mata masa tajam. Gu Feng ini. Sejak dia kembali ke rumah, kesehatannya selalu buruk. Mungkin dia menjadi dokter karena sakit berkepanjangan. Itulah mengapa dia relatif akrab dengan ramuan obat. Benar. Pasti begitu. Jika kita hanya berbicara tentang keterampilan medis, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 2 putaran kompetisi berikutnya adalah wilayah kekuasaan dokter dewa kecil. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan putaran kedua kompetisi. Diagnosis. Orang ini adalah pasien yang kami rawat. Dia memiliki laporan diagnosis, serta hasil tes instrumen. Kalian berdua, jika kalian bisa menentukan penyakit apa yang dideritanya, maka orang itu menang. Kemarilah, berikan tanganmu padaku. Lidah. Selesai. Aku sudah tahu. Sangat cepat itu luar biasa. Kertas dan pena. Xiao Chen benar-benar layak menjadi mahasiswa terbaik lulusan Universitas Kedokteran. Dia mendiagnosis penyakitnya begitu cepat. Xiao Chen menunjukkan keterampilan medisnya yang luar biasa. Jika dia bisa lulus dari Olah Dokter Langit, berapa banyak pasien yang akan diuntungkan? Xiao Chen adalah kebanggaan keluarga gue.
Itu benar. Ini adalah keterampilan sejati. Dia mengidentifikasi penyakitnya dalam sekali pandang. Selanjutnya, giliran dokter dewa kecil untuk mendiagnosis. Gu Feng adalah orang yang tidak berguna, benar-benar ingin mendiagnosis pasien. Aku ingin melihat, apakah dia berbicara omong kosong. Kalau begitu sebaiknya kau perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Nona, aku minta maaf atas pelanggaran ini. Berikan tanganmu padaku. Itu sudah keterlaluan. Itu sudah keterlaluan. Bajingan tak tahu malu. Bajingan tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Kakak. Bagaimana kau bisa mengganggu wanita muda itu? Dasar anak durhaka. Ini hanyalah merusak reputasi keluarga gue. Kau hanya tidak bermoral. Ayah, cepat usir dia. Ada apa dengan semua keributan ini? Gu Fan, kau tidak berguna. Beraninya kau di depan umum, melecehkan pasien. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau mencoba membela diri di depan umum. Pelecehan apa? Di mata seorang dokter, hanya ada pasien, tanpa memandang jenis kelamin. Ada juga dokter laki-laki di bagian kebidanan. Mengapa kau membuat keributan seperti itu? Beraninya kau membantah? Pasien ini jelas tidak hamil. The film was translated and narrated by Kakak. Media. Meskipun begitu kau seharusnya tidak meletakkan kepalamu di dadanya. Aku malu karenamu. Tepat sekali, TCM menekankan observasi penyelidikan dan palpasi, memeriksa denyut nadi dan memeriksa lidah. Mengapa kau meletakkan kepalamu di dadanya? Untuk apa? Mengambil denyut nadi tidak dapat mengungkapkan semua gejala. Aku mengamati kulitnya pucat dan matanya kusam. Aku ingin mendekat untuk memeriksa detak jantungnya dan memeriksa denyut jantungnya. Apa yang salah dengan itu? Untuk mendengarkan detak jantung dan denyut jantung, apakah kau tidak tahu cara menggunakan stetoskop? Kamu juga tidak perlu menaruh kepalamu di dada pasien wanita itu, kan? Setiap dokter memiliki metode diagnosisnya sendiri. Mengapa kau peduli bagaimana aku mendiagnosis? Aku rasa kamu merasa bersalah, kan? Merasa bersalah. Kurasa kaulah yang takut. Takut bahwa aku bisa mendiagnosis lebih akurat daripada dia. Itulah mengapa kau mencoba segala cara yang mungkin untuk menghalangi diagnosisku. Apa yang harus kita takuti? Bukankah kamu hanya orang tak berguna? Nona, jangan khawatir. Biarkan saja dia memeriksamu. Jika dia tidak bisa menyembuhkanmu, kami akan membantumu menuntutnya di pengadilan. Lagi pula keluargaku juga akan memberimu sejumlah besar uang. Pasia. Saya minta maaf karena membuat Anda melalui ini. Bagaimana kalau begini? Biarkan anak durhaka ini memeriksa dadamu. Baiklah, Maafkan aku atas gangguan ini. aku ingin melihat jenis kesimpulan macam apa yang bisa dia buat hanya dari mendengarkan. Jika dia tidak bisa membenarkan temuannya, meski harus menghukum kerabat sendiri, aku tetap menegakkan keadilan dan mengirimnya ke... Baiklah kertas dan pena. Apa-apa yang kulihat? Kamu benar-benar mengatakan dia mengalami keracunan toksin botol minum. Keracunan apa? Apa? Keracunan. Keracunan bisa didengar. Aku rasa kamu hanya bicara omong kosong. Dokter gadungan. Benar-benar dokter gadungan. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu punya nyali untuk menyamar sebagai tuan muda ular dokter langit. Bagaimana kalian semua berbicara? Jika kalian tidak bisa tahu, itu tidak berarti kakak senior saya tidak bisa tahu. Kakak senior saya mengatakan dia diracun, maka dia memang diracun. Dasar jalang, jangan-jangan kamu adalah pengagumnya ya? Apapun yang dia katakan kamu ikuti. Kalian, Adik Jungil tidak perlu berurusan dengan orang-orang seperti itu, terlibat dalam argumen yang tidak berguna. argumen tak berguna macam apa ini? Apakah kamu takut, Gu Feng? Kamu hanya takut. Xiao Chan, apa diagnosismu? Atau kalau tidak, mari kita lihat wanita muda ini dulu. Laporan diagnosis. Dokter bilang putriku mengalami gagal organ.
Dasar dokter gadungan. Apa yang kamu rencanakan? Putriku jelas mengalami gagal organ. Kamu bilang aku meracuninya. Bibi ini. Keracunan toksin botulinum adalah gejala yang tidak bisa disembuhkan. Dasar dokter gadungan. Kamu mengutuk putriku. Cepat minta maaf pada putriku. Satu yang masih bisa disembuhkan, namun satu kondisi tidak dapat disembuhkan. Gu Feng, lihat bagaimana kamu telah membuat ibunya marah. Kenapa kamu tidak cepat-cepat berikan permintaan maaf kepada ibu dan anak itu? Minta maaf. 3 detik lagi. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku, putrimu akan kehilangan nyawanya. Dasar dokter gadungan, aku akan menghitung sampai 3. Cepat minta maaf pada putriku. Jika kamu tidak meminta maaf padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Putri, Tepat 3 detik. Putri. Putri, ada apa gadisku? Bangun. Putri. Putri, ada apa denganmu? Aku mohon pada kalian semua. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon pada kalian semua, tolong selamatkan putriku. Bu Chen, bukankah kamu bilang dia mengalami kegagalan organ? Cepat dan obati dia. Xiao Chan, umur kakakmu yang terputus dan hatiku yang diserang racun ular keduanya disembuhkan. Gagal organ ringan ini, kamu pasti bisa menyembuhkan ini juga. Xiao Chan, bukankah kamu masih punya eliksir? Berikan saja padanya. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan mempersembahkan 3 batang dupa setiap hari. Aku akan memujamu. Aku mohon padamu. Orang itu belum mati. Dan seseorang sudah menawarkan dupa. Kau nenek tua yang mengharapkan kematian orang lain. Apakah kamu mengutukku untuk mati? Bibi, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan putrimu, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Kakak perempuanmu berkata, bukankah kamu punya eliksir maha kuasa? Tolong berikan 1 pil kepada putriku. Eliksir itu disuling secara khusus. Berdasarkan konstitusi anggota keluargaku, jika putrimu meminumnya, itu mungkin menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan. Bu Chen, kamu tidak bilang kamu tidak bisa membuat ramuan itu kan? Kakak, bagaimana kamu bisa menuduhku seperti ini? Kalau begitu keluarkan. Aku. Xiao Chan, bagaimana kalau begini? Kamu tetap harus mengeluarkan eliksir itu. Mengenai apakah mereka akan meminumnya atau tidak, biarkan ibu dan putrinya memutuskan sendiri. Eliksir yang dicuri dari Gu Feng. Aku menjual semuanya dengan harga tinggi. Yang kuberikan pada keluargaku untuk dimakan adalah obat palsu yang dibeli secara acak di jalanan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Xiao Chan, kasihanilah hati semua orang tua di bawah langit ini. Berikan saja dia 1 pil. Itu benar. Di bawah tatapan semua orang yang hadir. Jika aku tidak mengeluarkan pil itu, seseorang pasti akan mencurigaiku. Bagaimanapun keluargaku sudah meminumnya begitu lama. Dan tidak terjadi apa-apa. Seharusnya tidak apa-apa. Baiklah. Aku akan memberikannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Kakak senior, semua ramuan Buchan disuling oleh Anda. Apakah Anda tidak takut dia akan merusak kompetisi? Yang tersisa padanya hanyalah pil esensi penyeimbang. Kami hanya bisa menstabilkan kondisinya sementara waktu terlebih dahulu. Jika kamu ingin menyembuhkan akar penyebabnya, kamu masih perlu bekerja sama erat dengan milikku. Terlebih lagi, saya ingin melihat apakah yang dia miliki benar-benar pil esensi penyeimbang. Maksud Anda, Buchan memberikan obat palsu kepada anggota keluarga Gu? Saya hanya berspekulasi. Jika anggota keluarganya makan setiap hari, pil esensi penyeimbang yang saya sempurnakan secara logis. Serangan balik mereka seharusnya meletus secara terpusat hari ini. Putriku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Ini luar biasa. Cepat bangun, cepat bangun. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak sakit lagi. Aku merasa seperti aku sekarang. Aku penuh kekuatan. Itu luar biasa. Kau lihat itu Gu Feng. Inilah perbedaan antara kau dan Xiao Chan. Ada apa? Di mana kau merasa tidak nyaman? Putriku. Putriku. Putri, ada apa denganmu Putri? Putri, bangunlah. Bangunlah. Bukankah kau baru saja baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Bangunlah. Bagaimana dia bisa muntah darah dan pingsan begitu saja? Xiao Chan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tidak tahu. Obat itu
Mungkinkah ada yang salah dengannya? Tapi mengapa anggota keluargaku sudah memakannya begitu lama? Dan baik-baik saja. Kau. Kakak senior, ini? Ini bukan pil esensi penyeimbang yang saya sempurnakan. Ini adalah obat palsu. Obat palsu apa? Kakak kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini. Orang ini masih terbaring di tanah. Kamu bilang saya menjebakmu. Tapi aku sudah bilang barusan, obat ini disuling olehku untuk anggota keluargaku. Itu tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Dia tidak mendengarkan, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Tepat sekali. Jelas mereka sendiri. Tidak mendengarkan Xiao Chan. Kau amatir. Kenapa kau membentak Xiao Chan? Tepat, Xiao Chan adalah lulusan Universitas Kedokteran, seorang mahasiswa terbaik. Kau praktisi tidak ortodoks. Apa yang kau pahami? Memang, saya tidak mengerti. Jika kamu makan obat palsu ini selama 2 hari lagi, tidak akan ada kebutuhan untuk serangan balik. Kamu akan langsung kehilangan nyawamu. Mengenai dia, 5 detik lagi, dia akan kejang-kejang di sekujur tubuh. Mulutnya berbusa. Kamu sebaiknya siapkan peti mati untuknya. Kau dukun palsu, kau terus bersikeras untuk mengutuk putriku agar mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Penyakit putri Anda, hanya kami yang bisa mengobatinya. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Aku tidak peduli. Bagaimanapun dia mengutuk putriku. Aku harus memukulinya sampai mati hari ini. 5, Lepaskan aku. 3, Lepaskan aku. 1. Ini? Putri, apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi padamu? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Bibi, aku bilang, aku tidak punya cara lagi. Lalu bagaimana dengan kalian semua? Apa yang sedang terjadi? Kalian semua begitu banyak orang. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan putriku? Tentu saja tidak. Kakak senior saya bisa menyelamatkannya. Kompetisi pertama, Gu Feng hanyalah kebetulan. Jika dia pergi untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang. Jika dia tidak mengobati mereka sampai mati. Itu sudah cukup bagus. Tepat sekali. Xiao Chan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak berguna. Apa yang bisa dia sembuhkan? Kau bisa menyelamatkan putriku kan? Saya bilang, diagnosis Gulchen dan dokter itu salah. Kamulah yang tidak percaya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Bukankah kamu bilang saya mengutuk putrimu? Bukankah kamu juga ingin memukul saya? Mengapa berhenti? Itu semua kesalahanku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Ini adalah takdir putrimu. Tidak. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan putriku, kan? Bersiaplah untuk upacara pemakaman. Putri. Putri. Putriku. Gu Feng, seorang tabib memiliki hati yang baik. Jika kau punya cara, maka tolong selamatkan gadis ini. Bagaimana? Ibuku tersayang. Apakah kamu memohon padaku? Kau. Anggap saja aku memohon padamu. Anggap saja. Mengasihani gadis ini. Selamatkan dia. The film was Tidak. translated and Saya tidak bisa narrated menerima by itu. Media. Saya telah berbuat salah pada keluargamu. Saya adalah aib bagi keluargamu. Dasar anak durhaka, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu mau menyelamatkannya, mungkinkah kamu masih ingin memaksa ibumu untuk berlutut dan memohon padamu? Saya pikir ide kamu ini tidak buruk. Apel, kamu. Orang tua. Gu Feng, sekarang kau, bagaimana kau bisa menjadi begitu kejam? Bukankah karena keluarga kalian memaksa saya sampai titik ini? Kakak, apakah kamu akan memaksa ayah dan ibu lagi? Jika harus ada satu orang untuk berlutut, barulah kamu akan setuju untuk menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan berlutut. Bagus. Kamu berlutut. Namun, hanya berlutut saja tidak cukup. Saya ingin kamu berlutut sambil menampar dirimu sendiri. Dan pada saat yang sama, kamu mengambil pujian atas pencapaian saya dan mencuri pil obat saya. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia tidak harus berlutut. Tidak. Aku akan berlutut. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Xiao Chan, Itu semua salahku. Xiao Chan, Akulah yang mengambil pil obat kakak.
Akulah yang mencuri pujian kakak. Xiao Chan, kau benar-benar telah diperlakukan tidak adil. Gue Feng. Aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chan terlalu baik hati. Tidak seperti dia, yang hanyalah makhluk berdarah dingin tak berperasaan. Kau hanya berdiri di sana menonton. Gu Feng menindas orang, mengabaikannya. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya teguh, berdiri di pihak kakak senior saya. Kau... Gu Feng, jika kau tidak bisa menyelamatkan nona ini, maka penghinaan yang diderita Xiao Chan, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah kamu bilang metode saya tidak berguna? Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Ye Yin yang membalikkan hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Seperti yang diduga itu adalah teknik rahasia Aula Dokter Langit. Setiap kali saya melihatnya, Seni rahasia Aula Dokter Langit. Jadi Xiao Feng, benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Kakak senior saya sudah mengatakannya berkali-kali. Kalianlah yang menolak untuk mempercayainya. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang pembuka, menarik kesengsaraan petir. Pergi. Tiga kemurnian mengukus, mengubah kesalahan putih. Jarum terpisah, hutang tidak terutang. Tarik. Putriku. Anakku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Itu luar biasa. Coba kulihat, bagaimana perasaanmu sekarang. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dokter Dewa ini menyelamatkanmu. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Bangkit. Saya akan menuliskan resep untukmu. Ambil ini, kembali dan minum selama 2 hari dan kamu akan baik-baik saja. Mengikuti resep ini, ambil 3 mangkuk air, rebus hingga menjadi 1 mangkuk. Minum selama 3 hari dan kamu akan pulih sepenuhnya. Mengerti, terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Kembali dan perhatikan istirahat. Sama sekali jangan memaksakan diri. Ayo pergi, pergi. Apakah kamu masih berpikir metode saya tidak berguna? Apakah kamu pikir saya sampah, tidak bisa dibandingkan dengan Gu Chen? Atau apakah kamu masih berpikir Gu Chen yang menyelamatkanmu? Kalau begitu itu hanya bisa membuktikan. Hanya saja keterampilan medismu bagus sekarang. Itu tidak membuktikan bahwa sebelumnya, kamulah yang menyelamatkan kami. Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu pergi dan mengolah ilmu hitam. Itulah mengapa keterampilan medismu meningkat. Bagaimanapun sejauh yang kami ketahui, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Cukup. Xiao Feng sudah menggunakan kemampuan medisnya untuk membuktikan dirinya. Xiao Feng, kakak sulung percaya padamu. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku pasti akan mencari cara untuk memberimu penjelasan. Apakah kamu masih bersedia memberi kami kesempatan? Memberi keluarga Gu kesempatan? Kakak tertua, mengapa kamu begitu rendah hati dan tunduk? Aku telah menyalahinya. Kalau begitu kita minta maaf padanya. Bukankah itu sudah cukup? Pertanggungjawaban yang saya cari tidak membutuhkanmu. Saya akan mengambilnya sendiri. Gu Chen, saya bertanya padamu, orang yang berkelahi, apakah kamu yang menyelamatkan mereka? aku. Xiao Chin. Xiao Chan? Xiao Chan, ada apa? Xiao Chan? Xiao Chin. Gu Feng, haruskah kamu memaksa Xiao Chen sampai sejauh ini sebelum kamu merasa senang? Sandiwara macam apa? Itu benar-benar metode yang bagus. Gu Feng, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga Xiao Chan adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Tepat sekali. Bahkan jika keterampilan medismu bagus sekarang, memiliki karakter yang buruk berarti itu tetap tidak dapat diterima. Cukup. Xiao Feng tidak bermaksud begitu. Kakak tertua, mengapa kamu masih membelanya? Yang kami lakukan hanyalah mempertanyakan keterampilan medismu, dan dia memperlakukan kami seperti ini. Bukankah itu hanya? Apakah kalian tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bukankah itu hanya ini pada kakak senior saya? Kamu adalah seseorang yang dekat dengan dokter dewa kecil. Memfitnah, menghina, dan menindas kerabatmu sendiri. Apakah kamu mencoba membunuh dokter dewa kecil? Xiao Feng, kami.
Kakak tertua, kakak tertua. Tubuhku sakit sekali. Ibu? Sakit. Sakit sekali. Ibu? Nyonya, Ibu? Nyonya. Mungkinkah ini akibatnya? Sudah kubilang, dalam 7 hari, jika kalian tidak menemukan ahli ulung, untuk memperpanjang hidup kalian, akan hilang. Gu Feng. Kamu pasti bisa menyelamatkan kami. Benar, tolong selamatkan kami. Menyelamatkan kalian. Aku pernah menyelamatkan kalian sekali sebelumnya. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapatkan hanyalah pukulan dan penghinaan. Oleh karena itu, aku tidak akan menyelamatkan kalian kali ini. Xiao Feng. Itu adalah kesalahan kakak sulung sebelumnya. Aku hanya ingin menebus kesalahan padamu dengan benar sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu bisa memaafkanku. Memaafkan kalian. Keluarga kalian berutang nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Ayah, hari ini, mengapa kakak sulung tidak datang? Sejak upacara penerimaan murid kakak sulung, telah bertingkah aneh. Mungkinkah dia menemukan trik kecilku? Dia merasa kasihan pada Gu Feng si bajingan tak tahu terima kasih itu. Dia benar-benar menolak untuk ikut bersama kita. Makhluk jahat itu. Tidakkah dia mempertimbangkan jika bukan karena keluarga kita, mereka tidak akan ada? Berhenti bicara. Para reporter sudah di sini. Kita harus memainkan adegan ini dengan baik. Kita harus memastikan hari ini Gu Feng kembali untuk mengobati penyakit kita. Tuan, kami dengar bahwa Gu Feng tinggal di rumah selama 5 tahun, di ruang bawah tanah, dengan perlakuan lebih buruk daripada pengasuh keluarga. Bolehkah saya bertanya apakah situasi ini benar? Rumor, itu murni rumor. Dia adalah putra kandung saya. Sejak dia pulang, kami menjaganya, dapat digambarkan sebagai mencurahkan seluruh hati. Takut menjatuhkannya saat memegangnya di tangan, takut melalek saat memegangnya di mulut. Kalimat kelahiran kembali ini, kamu bahkan tidak mau mengatakannya. Kalian keluarga Gu, bahkan bisa merasakan kemurnian semacam ini. Kalian benar-benar tidak tahu malu lagi. Kakak, kamu akhirnya keluar. Aku pikir, kamu tidak akan mengakui keluarga kita lagi. Tentu saja aku harus keluar. Kalau tidak, bagaimana sandiwara kalian ini bisa berlanjut? Adikku yang baik, kamu akhirnya mau keluar dan menemui kami. Gu Feng, kamu tidak bisa hanya karena kamu memiliki beberapa kesalahpahaman dengan keluarga, meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Feng, ayah tahu kamu adalah Tuan Muda Ular Dokter Langit. Memikul misi di pundakmu. Tapi kami keluargamu juga membutuhkanmu. Biji sempol kalian menghantam wajahku. Itu karena aku tahu, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kalian. Sehingga kalian memaksaku untuk menyembuhkan penyakit kalian. Akan kuberitahu kalian semua. Jangan pernah memikirkannya. Gu Feng, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika semua orang tahu, kamu berdarah dingin dan kejam, dan tidak mengakui kerabatmu, saya ingin tahu siapa lagi di masa depan yang berani datang kepadamu untuk berobat. Mengancamku. Apakah keluarga kalian pantas? Kamu mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Muda, tampaknya sangat berbeda dari apa yang Gu Mingze katakan. Bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu lain yang terjadi di sini? Itu benar. Memang ada rahasia. Rahasianya adalah, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. Sudah lama sekali. Apa yang putus? Tidak putus. Sebagai Tuan Muda Ular Dokter Langit, bagaimana itu mungkin untuk memutuskan hubungan dengan orang tua sendiri? Serikat akan melakukan hal kecil seperti ini. Gu Feng, diam. Bukankah itu hanya lelucon saat itu? Mengapa kamu menganggapnya serius? Ya kakak, kamu tidak bisa hanya karena ibu dan ayah bersikap keras padamu, menyimpan dendam di hatimu, dan sengaja mengucapkan kata-kata perpisahan seperti itu untuk menyakiti perasaan mereka. Keluarga kalian bisa melakukan hal seperti itu. Dan sekarang kalian tidak berani mengakuinya begitu. Kalian ingin tahu kebenarannya. Saat itu, aku memang berada di rumah,
berjalan di atas es tipis. Perlakuan lebih buruk daripada seorang pelayan. Bahkan, mereka sama sekali tidak memperlakukanku seperti manusia. Apa? Rumor itu ternyata benar. Tuan muda Ola Dokter Langit ternyata tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Ini adalah keluarga Gu yang sangat kaya di Yunchan untuk benar-benar membiarkan putra mereka sendiri tinggal di ruang bawah tanah. The Itu film was keterlaluan. translated and Gu Feng, narrated by M Media. apakah kamu puas sekarang? Kita telah menjadi orang yang dibenci semua orang. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik setelah itu? Benar, aku memang bisa hidup dengan baik. Saat itu, ketika kalian memberikan dukungan kepada Gu Chen, memaksaku untuk mematahkan salah satu tulangku sendiri dan mencungkil sepotong dagingku sendiri, hanya agar aku bisa meninggalkan rumah. Sekarang, semua ini adalah balasan kalian. Apa? Cara apa ini? Masih ada sebenarnya. Memotong daging untuk ibu, mencukur tulang untuk kembali. Keluargaku ini benar-benar gila. Ini berita besar. Cukup. Bagaimana kamu bisa mendengarkan? Hanya pernyataan sepihaknya. Dia mengarang semua ini. Ini semua ulahnya. Memanipulasi media dengan cermat. Karena dia adalah putraku. Bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti ini? Kakak, berhenti membuat masalah. Kami benar-benar semua melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Tepat sekali, Gu Feng. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu memotong tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka ini adalah pencemaran nama baik. Aku merasa fitnah, menyebarkan rumor. Logika kalian yang bengkok benar-benar membuat orang merasa jijik. Gu Feng, kamu bersikeras berada di depan begitu banyak reporter, membuat kami kehilangan muka, dan itu membuatmu senang kan? Tentu saja, selama kalian tidak bahagia, aku akan sangat gembira. Gu Feng, cukup. Bukankah kami sudah cukup baik padamu? Kamu bersikeras mencemarkan nama baikku dan menuduhku melakukan kekerasan di depan begitu banyak orang. Apakah kamu punya bukti? Bisakah kamu benar-benar hanya berdasarkan satu kata darimu, menyerat keluarga Gu kami, dan menancapkan kami ke tiang rasa malu? Tepat sekali. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu mematahkan tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka kamu menyebarkan rumor. Pernyataan itu benar. Baik Gu Feng maupun keluarga Gu mengandalkan pernyataan lisan tanpa bukti. Tidak ada pihak yang dapat memberikan bukti. Aku adalah saksi. Aku bisa bersaksi. Kakak sulung, kamu akhirnya datang. Cepat beritahu semua orang bahwa Gu Feng mencemarkan nama baik kami. Kami sama sekali tidak melakukan hal-hal itu padanya. Kakak sulung, cepat bicara dengan kakak. Suruh dia berhenti membuat masalah. Kita adalah keluarga. Tidak baik. Aku datang untuk membantu Gu Feng yang dituduh. Aku bisa bersaksi, Gu Feng tinggal di rumah, di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Aku bisa bersaksi, dia menderita banyak keluhan di rumah. Aku bisa bersaksi, selama 5 tahun ini, kami terhadapnya tidak pernah memenuhi tugas sebagai anggota keluarga. Ya Tuhan, bahkan anggota keluarga kita sendiri telah keluar untuk memastikannya. Sepertinya apa yang dikatakan Gu Feng benar. Kakak sulung, apakah kamu gila? Kamu, Gu Feng, maaf, kakak sulunglah yang telah mengecewakanmu. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah memenuhi tugasku sebagai seorang kakak. Aku tidak pernah benar-benar peduli padamu atau mengkhawatirkanmu. Itu salahku. Aku minta maaf. Kakak sulung, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Kakak sulung, apakah kamu salah minum obat? Aku tidak salah minum obat. Aku juga tidak gila. Memang keluarga kita yang telah mengecewakan Gu Feng. Kitalah yang selama ini tertipu oleh Gu Chen. Apa? Apa maksudnya ini? Apa maksudmu kita ditipu oleh Shou Chen? kakak tertua. Kakak perempuan tertua. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kalau begitu lihatlah ini. Kakak Li, barang-barang di dalam villa ini, kalian semua bisa memindahkannya keluar. Rumah ini cukup mewah. Bisakah kamu nak membuat keputusan untuk ini? Tentu saja. Rumah ini terdaftar atas namaku. Lihat. Saudara-saudara, buatlah inventaris. Kakak Li. Rumah itu. Aku juga ingin menggadaikannya. Berapa banyak yang bisa digadaikan? Maksimal 1 juta. Baiklah. Aku akan mendengarkan Kakak Li. Hingga 1 juta. The film was translated
translated Mengapa kamu and melakukan ini? narrated Kau by jual rumah itu Armenia. di belakang kami. Bukankah kau hanya menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Xiao Chan, mengapa kamu menjual rumah di belakang kami? Apakah benar seperti yang dikatakan kakak sulung? Kamu ingin meninggalkan kami dan melarikan diri. Benar. Aku akan melarikan diri. Keluargamu akan hancur. Apakah kamu berharap aku mengikutimu dan menderita bersama? Kamu, apa yang kamu katakan? Bukankah kita keluarga? Berhenti di situ. Aku hanyalah anak angkat. Keluargamu telah runtuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dan keluargaku tidak punya hubungan dengan keluargamu. Tentu saja aku akan mengambil apapun yang bisa kudapatkan. Xiao Chan, ini bukan perasaanmu yang sebenarnya, kan? Kamu sedang menguji kami, kan? Inilah tepatnya perasaanku yang sebenarnya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih memiliki potensi keuntungan, aku sudah lama akan mengusirmu. Gu Chen, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Apakah kami tidak cukup baik padamu? Kamu cukup baik padaku. Tetapi ketika bencana melanda, setiap orang untuk dirinya sendiri. Bukankah itu hanya sifat manusia? Gu Chen, apakah kamu masih punya hati nurani? Kami selalu memperlakukanmu sebagai adik kami. Ibu dan ayah selalu memperlakukanmu sebagai putra mereka sendiri. Apakah begini caramu membalas kami? Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Balasan. Mengapa aku harus menanggung ini? Jelas kalian semua yang mengkhianatiku lebih dulu. Bagaimana aku mengkhianati kalian? Kami demi kamu membuat sandiwara, menindas adik kami. Katakan padaku, bagaimana kami mengkhianati kalian? Fakta bahwa kalian membawa Gu Feng kembali adalah pengkhianatan bagiku. Jelas aku adalah tuan muda keluarga Gu. Mengapa harus ada Gu Feng? Seseorang yang tiba-tiba muncul. Mengapa kalian harus membawanya kembali? Mengapa? Jadi, kau berpura-pura menyedihkan. Kebaikannya, jasanya. Aku jelas tidak ingin mengambil jasanya. Itu adalah kamu yang bersikeras untuk tidak mendengarkannya dan bahkan mencoba menimpakan jasanya kepadaku. Kesalahan ini, aku tidak akan menanggungnya. Mengapa JT seperti itu? Apa sebenarnya yang telah kami lakukan pada adik kami sendiri? Pertunjukan yang kalian lakukan. Benar-benar tontonan yang bagus. Xiao Feng, kakak kedua, aku salah. Tolong maafkan kami ya. Xiao Feng, kakak ketiga juga salah. Tolong jangan abaikan kami. Aku mohon padamu. Gu Feng. Ayah salah. Ayah, aku tahu aku salah. Kamu, bisakah kamu memaafkan kami? Kali ini saja. Salah. Aku mengerti. Kalian hanya takut. Setiap orang yang membuat kesalahan harus menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Mulai saat ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tidak. Nah, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kasih sayang mendalam yang muncul lebih rendah dari rumput. Aku berharap kita tidak pernah bertemu lagi.